Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-muta'allim wa tadzakkir wa tadhkir wa nafa'al difa wal ifada wal istifada wal hafala tamasuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalal khair wa maqatillah subhanahu wa ta'ala ala hadini aqul ya salih hadafi ali kulli syarr jal bali kulli khair wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lan qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Adabu qada'il hajah fi sahra. Melanjutkan tentang adab-adab buang hajat ketika di jalan atau tempat-tempat yang tidak biasanya. Kalau ini kan adab-adab buang hajat di tempat yang muaddah, yang biasanya di kamar mandi dan lain sebagainya. Ini kalau kita kebelet di jalan terus harus buang hajat, itu gimana adab-adabnya sesuai sunnah? Nah, ini dikatakan di sini yang pertama ayastatira wujuban, cari satir. Satir niku penutup. Dalam gambaran umpami jenengan teng hutan atau umpama di Arab sana itu di padang pasir atau dimanapun, pokoknya usahakan. Atau lek teng mriki biasanya istilahnya nama jamban nggih. Jamban. Nah niku memang disunahkan. Paling minim penutupnya itu sekitar 2/3 ziro, berarti sekitar 40 cm. Menutupi bagian kemaluan aurat. 40 cm. Nah, apa namanya, jaraknya jangan sampai 3 ziro. 3 ziro itu berarti sekitar 1 meter lebih lah. Jadi jangan jauh-jauh dari penutup ini. Kalau bisa muter nggih, alhamdulillah. Yang penting tidak terlihat oleh orang lain. Nah, nanti satir tadi itu dianggap kamar mandi. Berarti jenengan nggih mlebete ndamel kaki kiri, keluar ndamel kaki kanan. Terus keluar masuknya pun juga menggunakan doa seperti adab-adab yang kemarin disampaikan. Kemudian ayyabud bihaitsu la yusma' lahu sautun wa la yusham minhu raihatun. Menjauh dari orang sampai batasannya itu suaranya tidak terdengar, kemudian baunya tidak tercium. Karena gimana nggih mengganggu. Tidak ada baunya tapi ada suaranya nggih mengganggu. Ada suaranya, tidak ada ada baunya, tidak ada suaranya mengganggu, ada suara yang tidak ada baunya juga mengganggu. Yeah. Kemudian yang ketiga, la yabula fi ma'in raqid. Usahakan jangan buang hajat di air yang tergenang. Kalau sedikit, sedikit itu istilahnya lam yastathir. Kalau banyak itu gambarannya umpama digerakkan sebagiannya, yang lain tidak ikut tergerak, koyok kolam dengan kata, itu tidak ada masalah. Tapi kalau segera digerakkan semua ikut gerak, berarti itu air sedikit yang tergenang, jangan di situ. Kenapa? Alasannya itu makwal jin, senengani jin negeri. Dan kalau ini disampaikan bahwa jin itu suka tempat-tempat gelap juga lembab, basah-basah seperti itu. Kemudian Allah yabula fi ma'in qalilin jarin, sebagaimana tidak boleh di air sedikit yang tergenang, juga tidak boleh di air sedikit yang mengalir. Got itu malah mboten angsal, jenengan menurut saya pipis di got tidak boleh. Atau apalagi buang hajat besar di situ. Karena nanti yang setelahnya itu kan jadinya najis semuanya. Mestinya got itu kan suci. Kalau tidak ada najisnya, terus jenengan teng got niku nek umpami mboten ningali najis, suci sebenarnya. Tapi karena dibuangi kotoran jadinya malah najis. Allah yabula fi thoriqin masluk, juga tidak boleh larangan keras. Kencing di jalan yang dijalani sama orang. Di samping-samping jalan itu tidak boleh. Wonten teng Pasuruan itu yang kencing di samping jalan. Di perbatasan kota waktu itu ceritanya. Akhirnya ganjaran ini langsung nih, wonten pikep oleng mungkin ngantuk atau apa nabrak. Jadi disikan sekalian, ya, mati dalam keadaan seperti itu. Tak boleh nih, karena baunya mengganggu. Tirosi Senali
hindari apa namanya celaan orang, cacian orang. Maksudnya menghindari celaan, cacian orang itu ya jangan sampai berbuat sesuatu yang sekiranya orang bisa mencela. Lebih-lebih sampai melaknat. Kadang-kadang nanti yang sapa nguyu ndek iki tak dongakno mengkeret iku nih kan ngoten. Ya akhirnya didongakno elek kali tiyang. Allah ya bula fi mahabirih, juga tidak boleh kencing di tempat yang anginnya kencang. Nanti malah napa najis sedaya. Najis sedaya kena cipratannya itu kena angin. Kemudian juga Allah ya bula fi thubbin wala sorob, jangan kencing, ini juga larang keras di tempat-tempat lubang. Oke, baik itu lubang bunder atau pemanjang, jangan. Oke, karena dikhawatirkan di situ menjadi rumahnya hewan. Nah, kalau rumahnya hewannya kecil, maka hajat kita kencing kita mengganggu mereka. Tapi kalau hewannya besar ya kita yang akan dikira podo-podo ulo sih. Nggih, cuma wonten sing luwih pendek, wonten sing luwih. Kemudian Allah yabul fi mutahaddatsin nas, jangan kencing di tempat orang nyangkru, pos kamling atau di mana pokoknya orang-orang ngumpul di situ. Ini juga menghindari doa jeleknya orang. Nggih, kadang-kadang nanti yang pos kamling boten didamel terus dikencingi, itu tidak boleh karena ya apa-apa itu bakal jadi tempat kumpulnya orang. Kemudian alabul tahta syajaratin musmiro, jangan kencing di pohon yang berbuah karena nanti orang akan merasa risih. Waduh iki hasilnya Pak Fulan ngoten pupuke langsung. Iya, tidak boleh. Terkecuali kalau kita tahu itu biasanya kena hujan bakal hilang, mboten nancep teng riku, itu tidak ada masalah Mas ya. Tapi kalau bisa ya jangan. Allah yastaqbila syamsa wal qamar, kalau buang hajat jangan, ini kalau di luar ya, di luar apa? Di luar rumah. Jangan menghadap ke matahari atau bulan. Maksudnya buang hajat sambil dangak. Nah, itu tidak boleh. Kan kemarin disampaikan buang hajat ya adabnya madep ke depan, tidak ke atas, tidak ke bawah. Kalau ngadep ke atas kurang adab, ngadep ke bawah ngarakno napa cepet pikun. Nggih, lalian. Sing cepet-cepet pikun ini berarti sering nggih left niku. Allah yabul fi makanin sulbin, jangan kencing di tempat yang keras. Sekiranya bisa nyiprat, ngencingi batu misalkan. Nggih, batu yang keras. Nek tanah sing genjur nggih mboten masalah. Jadi meskipun jongkok nanti khawatir tetap napa nyiprat. Allah yastanjia bil ma fil maudhi'il ladzi qada hajat. Ini umpamanya di kali buang hajat, jangan bersucinya itu di tempat itu. Pindah ke tempat yang lain. Dikhawatirkan nggih masih najis atau gimana, atau mungkin risih, jijik dan lain sebagainya. Jadi pindah ke tempat yang lain, bersihkan di situ. Terus kemudian Allah yastaqbilal kiblah wala yastadbiruha wujuban. Kalau ini wajib ya. Tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi. Jadi ngadepin apa? Nek mboten ngalor nggih ngidul, jangan ke barat, kulon atau ke timur, wetan. Nah, ini adab-adab ketika kita buang hajat di luar kamar mandi, ditambah dengan adab-adab yang di kamar mandi. Ya, tetap masalah jongkoknya ya tetap harus jongkok, jangan berhenti. Kemudian bajunya dijaga, jangan sampai terkena cipratan, masuk keluarnya, doa-doanya semua diperhatikan. Nah, ini ya adab-adab Kanjeng Nabi, sunnah, tapi tidak bisa diremehkan. Itu pengaruh di kesehatan kita. Bisa jadi Kanjeng Nabi nanti dawuh, orang kok diam biasakan kencing berdiri, maka orang itu kata Nabi akan terkena penyakit yang tidak ada obatnya. Ini duka penyakit apa yang dimaksud? Yang jelas Nabi itu kalau ngomong tidak pernah bohong, selalu jujur. Mantep, buatan mantep, kudu mantep ya kali Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adab-adab, sampai di sini dulu. Insya Allah menyusul berikutnya yang akan dibahas babnya bab mandi. Bab mandi, baik itu fardu-fardunya, sunnah-sunnahnya, adab dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.